Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 271. Melihat Lin Ming, Wu Sunyi dan Chen Minran, mereka segera melihat diri mereka sendiri bersama-sama. Penjaga keamanan menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan terburu-buru, "Wu, ini adalah bagaimana itu?" Seorang pria muda dan wanita dengan lebih dari orang 10 datang untuk membuat masalah dan mengatakan bahwa jika Wu tidak turun untuk meminta maaf, mereka akan menghancurkan perusahaan saat ini. Petik 1. Wu merokok. Yi tidak bisa membantu tapi sedikit cemberut, penampilan bingung, biarkan aku pergi turun untuk meminta maaf. Sehat. Penjaga keamanan mengangguk dan kemudian melihat Lin Ming. Lalu ia berkata kepada Wu Sunyi lagi, "Wu, Anda harus bertanya asisten Lin tentang ini." Petik 1. Tentu, ia telah lebih atau kurang belajar tentang Lin Ming. Ketika Wu Yanyi mendengar ini, dia tidak bisa memahaminya. Itu harus karena Lin Ming telah memprovokasi seseorang. Meskipun ia tampak sedikit jelek, dia berkata kepada Lin Ming, "Kataku Lin Ming, Anda akan mati jika Anda tidak menyebabkan masalah sepanjang hari." Petik 1. Lin Ming, di sisi lain, menunjukkan tidak bersalah. "Wu, saya tidak bisa menyalahkan Anda untuk ini. Jika Anda ingin menyalahkan saya, itu adalah pria dan wanita muda yang begitu kejam." Di gerbang bangunan, mereka berteriak bagi Anda untuk pergi ke bawah untuk melihat mereka secara pribadi, dan mereka juga mengancam akan membunuh penjaga keamanan dari perusahaan kami. Petik 1. Wu Sunyi melihat penjaga keamanan. Penjaga keamanan segera mengangguk, "Ya, asisten Lin mengatakan semua kebenaran." Petik 1. Wu Sunyi masih sedikit bingung, dan mengatakan, "Karena ini pria dan wanita muda yang begitu sombong, itu hak untuk tidak membiarkan mereka, tetapi mereka tidak membawa orang untuk menghancurkan perusahaan." Penjaga keamanan segera melihat Lin Ming. Lin Ming tampak acuh tak acuh dan berkata, "Wu, Anda tidak tahu." Pada saat itu, para pemuda dan wanita tidak tahu bagaimana arogan mereka, jadi aku hanya mengambil sedikit tangan dan mengajar pemuda pelajaran. Petik 1. Mata Wu Sunyi melebar tanpa sadar. Dia telah melihat seni bela diri Lin Ming untuk waktu yang lama, dan dia telah melihat lebih dari sekali atau dua kali. Dia mengatakan bahwa jika ia membuat langkah kecil, dia mungkin dipukuli sampai mati. Pikirkan ini, Wu merokok. Yi alam bisa tiba-tiba datang, pihak lain akan membawa orang untuk menghancurkan alasan perusahaan. Pada saat ini, tangan keamanan walkie-talkie keluar teriakan cemas. Apakah General Manager Wu bawah sisi lain telah bergegas masuk? Petik 1. Kata ini segera membiarkan penjaga keamanan ini kaget, segera menatap Wu Sunyi. Wu Sunyi juga sedikit gugup. Dia mendengus di Lin Ming. Kemudian dia pergi keluar dengan cepat dan memasuki lift. Lin Ming dan Chen secara alami Minran mengikuti. Lin Ming masih sangat tenang. Melihat Wu Sunyi, ia juga sedikit gugup. Dia tidak bisa mengatakan, "Wu, jangan takut dengan saya, tidak akan terjadi." Petik 1. Wu Sunyi bersenandung dan berkata, "Saya tahu Anda pandai seni bela diri, tapi bisa seni bela diri menyelesaikan segalanya?" Lin Ming mengangkat bahu dan berkata apa-apa. Ding, lift terbuka. Ketika lift terbuka, Wu Sunyi, Chen Minran dan penjaga keamanan semua terkejut. Ya, di luar pintu lift, ada lebih dari selusin orang, masing-masing dengan pandangan sengit dan tongkat di tangan masing-masing. Dan keamanan perusahaan, tampaknya telah direkrut, semua jatuh ke tanah, tampilan yang sangat menyakitkan. Setelah ketakutan, Wu Sunyi tertegun saat melihat salah satu dari orang-orang muda. Ya, orang ini adalah Qian Feng. Pada saat ini, Wu Sunyi secara alami mengerti bahwa pemuda yang telah diajarkan Lin Ming kepadanya pelajaran adalah Qian Feng. Pada saat yang sama, dia juga tiba-tiba datang. Mengapa Qian Feng tidak datang untuk wawancara?
Ketika dia berada di gerbang gedung, dia diusir oleh Lin Ming. Melihat Wu Yanyi dan Chen Minran di tengah lift, semua orang di luar tidak bisa menahan pandangan terkejut. Akhirnya, semua mata diperbaiki pada Wu Yanyi. Beberapa orang bahkan tidak bisa menahan menelan. Melihat bahwa Lin Ming ada di lift, seorang wanita muda di antara orang-orang di luar menunjuk padanya segera dan memarahinya, "Aku akan menghapusnya. Kamu sudah mati hari ini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Anda hanya memarahi saya dan Brother Feng," menamparkan wajahnya dan menendangnya. "Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda hari ini." Petik 1. Mendengar kata-kata kasar wanita muda ini, bahkan wajah Wu Sunyi agak jelek. Pada saat yang sama, dia mencibir. Itu benar. Dengan sikap arogan wanita muda ini, belum lagi Lin Ming, dia tidak akan membiarkan wanita muda ini memasuki kelompok Peng Yu. Diam. Petik 1. Melihat bahwa wanita muda itu akan terus memarahinya, Wu Sunyi menatap dengan dingin pada wanita muda itu dan memberinya minuman dingin. Maka langkah-langkah diambil. Dengan minuman dingin ini, Wu Sunyi juga memancarkan momentum yang menakutkan. Pada saat yang sama, ketika Wu Sunyi melangkah keluar dari lift, semua orang di luar mundur tanpa sadar. Ya, jika sebelumnya, Wu Sunyi tidak akan memiliki prestise seperti itu, tetapi sekarang Wu Sunyi berbeda dari sebelumnya. Wu Sunyi sudah menjadi master kungfu dengan sedikit energi di tubuhnya. Wu Sunyi kaget dengan momentumnya yang tidak bisa dijelaskan. Untuk sesaat, tidak ada yang berani berbicara secara tidak sadar. Pada saat ini, mata Wu Sunyi menyapu kerumunan lagi dan berkata dengan dingin, "Sekarang, semua orang segera keluar dari pembangunan Peng Yu untukku, hanya kamu, Qian Feng yang tersisa." Petik 1. Setelah mengatakan ini, wanita muda itu bangun seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi besar. Kemudian dia membuka tenggorokannya dan berteriak pada Wu Fumingyi, "Aku membersihkannya, Wu Fumingyi, kamu bukan apa-apa. Anda hanya bos perusahaan. Anda berani berbicara dengan kami seperti ini. Apakah Anda tahu siapa kami? Kami adalah uang. Pergilah." Pada saat ini, langkah-langkah Wu Sunyi tiba-tiba mendekat, matanya seperti listrik menatap wanita muda itu, minuman dingin untuk menyela. "Sehat." Petik 1. Ini membuat suara wanita muda itu berhenti tiba-tiba, dan dia menatap Wu Sunyi dengan melihat teror di wajahnya. Saat berikutnya, keringat di dahinya tidak bisa membantu menyusup. Tampaknya jika dia tidak segera pergi, Wu Sunyi akan memakannya secara langsung. Tanpa sadar, wanita muda itu berbalik dan keluar seperti berlari seumur hidupnya. Begitu dia berlari seperti ini, orang lain bergegas terburu-buru. Akhirnya, di aula di lantai pertama gedung Peng Yu, di mana ada sejumlah besar orang, Qian Feng ditinggalkan sendirian. Melihat adegan seperti itu, Lin Ming tidak bisa membantu menganggukkan kepala dan menunjukkan kepuasan. Tampaknya penggunaan ki istrinya telah mencapai tingkat yang sempurna. Pada saat yang sama, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Dia merasa bahwa Wu Sunyi memiliki bakat yang sangat mengerikan dan bahkan luar biasa dalam praktik seni bela diri. Pada saat ini, dia sendirian, dan Qian Feng tidak peduli. Dia menunjuk ke Lin Ming dan berkata dengan dingin kepada Wu Sunyi, "Wu Sunyi," dia menamparkan wajahku dan menendangku. "Apakah kamu akan segera pergi?" Petik 1. Bab 272. Itu benar. Qian Feng merasa sangat percaya diri. Ketika dia mengatakan ini, Wu Sunyi akan membiarkan Lin Ming pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang benar bahwa dia sekarang menjadi murid dari 4 keluarga aristokrat. Mari kita tidak menyebutkan itu, karena hubungan antara Wu Yanyi dan keluarga Qiannya, tidak mungkin bagi Wu Yanyi untuk tidak mengemudi Lin Ming. Selain itu, apa yang dia katakan itu benar, dan dia tidak membuat masalah dari ketiadaan. Namun, Wu Sunyi tampaknya tidak mendengar apa yang dia katakan. Kemudian dia bertanya dengan dingin, "Qian Feng, apakah Anda ingin saya turun dan meminta maaf kepada Anda?"
Qian Feng juga mendengus, lalu menatap Lin Ming dan berkata, selama Anda mengusirnya, tidak perlu meminta maaf kepada saya. Petik 1. Tanpa menunggu Wu Sunyi berbicara, Lin Ming berdiri dan berkata, Sabi, sudah kukatakan sebelumnya, jangan biarkan aku melihatmu lagi, kalau tidak, aku akan mengalahkanmu. Kamu bahkan tidak bisa mengenali ibumu. Petik 1. Aku bersihkan. Qian Feng dengan marah memarahi Lin Ming ketika dia melihat bahwa dia lebih arogan daripada dirinya sendiri. Kemudian dia mengarahkan jarinya di Lin Ming dan berteriak, aku menghapus, kamu adalah orang miskin yang datang untuk melamar perusahaan grup Pengyu. Apa yang kamu berani jadilah sombong dengan aku seperti ini? Apakah kamu percaya aku akan membunuhmu langsung? Mendengar ini, Wu Sunyi tidak bisa menahan nafas. Awalnya, dia berpikir putra Paman Qian akan menjadi bakat muda yang luar biasa. Tanpa diduga, dia adalah seorang ruffian lokal seperti itu. Namun, jangan katakan bahwa Qian Feng adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Hanya putra Paman Qian. Wu Yanyi juga tahu bahwa hari ini dia benar-benar tidak bisa membiarkan Lin Ming melakukannya. Kalau tidak, Qian Feng tidak akan mati dan akan dikuliti. Saat ini, ketika dia melihat bahwa ada kilatan cahaya dingin di mata Lin Ming, Wu Sunyi segera berdiri dan berdiri di depan Lin Ming. Kemudian dia berbicara dengan Qian Feng lagi, Qian Feng, Anda salah paham bahwa Lin Ming bukan kandidat. Dia adalah pengawal saya. Pada saat yang sama, dia juga tunangan saya. Anda harus jelas tentang ini. Anda harus jelas tentang ini. Petik 1. Saat mendengar ini, Qian Feng tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dia secara alami tahu tentang tunangan Wu Sunyi. Dia tahu ketika dia masih kecil. Bahkan, ketika dia masih kecil, Wu Sunyi sudah menjadi cantik. Pada saat itu, Qian Feng juga mengaku kepada Wu Sunyi, tetapi kemudian keluarganya mengatakan kepadanya bahwa Wu Sunyi memiliki pertunangan, jadi dia tidak punya ide untuk terus bertarung dengan Wu Sunyi. Bahkan, dia juga ingin melihat seperti apa tunangan Wu dan pria macam apa yang bisa layak menjadi Dewi Wu. Saya tidak berharap tunangan Wu Sunyi itu adalah Lin Ming. Tiba-tiba, Qian Feng tidak bisa tidak melihat ke atas dan ke bawah di Lin Ming. Kemudian, tampilan penghinaan di matanya menjadi semakin intens. Dia tidak bisa melihat apa yang luar biasa tentang Lin Ming. Kemudian, Qian Feng berkata, Wu Yanyi, jika Anda tidak mengatakannya, saya pikir dia adalah pembersih, haha. Petik 1. Hehe, setelah suara, Qian Feng melanjutkan, Wu Sunyi, keberuntunganmu terlalu buruk. Wu Zonghua benar-benar menemukanmu tunangan. Dengan cara ini, aku berkali-kali lebih baik daripada dia. Kenapa kau biarkan aku tunangan Anda? Qian Feng, tutup mulut. Petik 1. Tanpa menunggu kata, suami, di Qian Stuyere keluar, Wu Sunyi tiba-tiba minum dan berkata, Qian Feng, saya pikir di wajah Paman Qian, saya tidak peduli dengan urusan hari ini dengan Anda. Tolong bantu dirimu sendiri. Petik 1. Wu Yanyi tidak ingin melihat Qian Feng lagi. Dia meraih lengan Lin Ming dan ingin memasuki lift bersamanya. Tetapi saat berikutnya, Qian Feng berhenti di depannya dan berkata dengan dingin, Wu Sunyi, apa maksudmu bahkan jika Anda jijik untuk membiarkan saya menjadi tunangan Anda tidak dapat memperlakukan saya dengan sikap dingin seperti itu. Jangan lupa bahwa keluarga Qian saya sekarang adalah salah satu dari 4 keluarga terbesar. Bersenandung. Petik 1. Berbicara tentang hal ini, Qian Feng Leng mendengus, lalu menunjuk ke Lin Ming lagi dan berkata, Wu Sunyi, bahkan jika dia adalah tunanganmu, aku tidak ingin melihatnya tinggal di perusahaan grup Pengyu sekarang. Kamu bisa mengusirnya. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa menahannya. Lin Ming berkata dengan dingin, Sabi, aku di Pengyu Group Company sekarang. Aku akan berada di sini dan akan selalu. Tidak ada yang bisa mengusirku. Petik 1. Tetapi Qian Feng hanya memandang Wu Sunyi, Wu Sunyi, saya akan bertanya kepada Anda terakhir kali, akankah Anda mengusirnya atau tidak?
Wajah Wu Sunyi tanpa ekspresi dan berkata, apa yang dikatakan Lin Ming itu dengan benar. Dia sekarang di Pengyu Group Company, dan dia akan berada di sana dan akan selalu. Aku tidak akan mengusirnya, dan tidak ada yang bisa mengusirnya. Petik 1. Kamu, melihat penampilan Wu Sunyi yang sangat bertekad, Qian Feng tertegun. Dia juga tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak yang dia katakan saat ini, itu tidak berguna. Akhirnya, dia mendengus ke Lin Ming, oke, kamu tinggal di Pengyu Group Company. Ketika aku menjadi wakil manajer Departemen Sumber Daya Manusia, aku akan menghukummu. Petik 1. Setelah mendengar ini, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa dan menatap Qian Feng. Saya berkata, Anda merasa sangat baik tentang diri Anda. Apakah Anda masih ingin menjadi wakil manajer perusahaan? Saya hanya hahaha. Pergilah. Jika Anda ingin menjadi pembersih di perusahaan, perusahaan tidak menginginkan Anda. Petik 1. Dia langsung bersenandung ke Lin Ming. Qian Feng berkata, apa itu kamu? Kamu adalah tunangan Wu Sunyi. Untuk langsung, kamu adalah pemakan lunak. Apa hakmu harus memutuskan apakah aku akan menjadi wakil manajer perusahaan? Pada saat ini, Wu Yanyi memandang Lin Ming dan berkata, dia memiliki hak untuk memutuskan sesuatu di perusahaan. Petik 1. Apa, kamu? Kalimat ini segera biarkan Qian Feng tertegun, juga menunjukkan warna ketidakpercayaan, melihat Wu Sunyi, apakah kamu gila? Bagaimana kamu bisa membiarkan dia memutuskan sesuatu tentang perusahaan? Wu Sunyi juga mendengus dengan dingin, Qian Feng, perhatikan kata-katamu. Lin Ming bukan pemakan lunak. Lin Ming adalah tunanganku. Jika kamu tidak menghormati tunanganku, kamu tidak menyalahkanku. Jangan salahkan saya untuk mengusir Anda. Petik 1. Apa? Mata Qian Feng melebar. Apakah kamu akan mengusirku? Apa? Tidak bisakah kita menyingkirkanmu? Pada saat ini, Lin Ming juga memandangi Qian Feng dengan jijik besar dan berkata dengan dingin, apa yang kamu? Di mataku, kamu tidak sebagus sampah. Kita bisa mengusir Anda dari sampah seperti itu. Sekarang, setelah jeda, lampu dingin melintas di mata Lin Ming. Sekarang, aku akan memberimu 10 detik untuk keluar dari gedung Pengyu. Petik 1. Untuk sesaat, ini membuat Wu Sunyi merasa sedikit terkejut. Dia juga ingat adegan itu ketika Lin Ming berurusan dengan Hong Zhengxing. Namun, Qian Feng sedikit berbeda dari Hong Zhengxing. Meskipun dia sangat enggan, faktanya dia ada hubungannya dengan keluarga Qian. Meskipun dia tidak takut jatuh dengan Qian Feng, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Ini adalah intinya. Lin Ming, ikut denganku. Petik 1. Memikirkan hal ini, Wu Yanyi segera menarik Lin Ming ke lift secara langsung. Kemudian, dengan suara ding, pintu lift ditutup, hanya menyisakan wajah muram Qian Feng di luar. Ayah, maka Qian Feng memutar nomor ponsel. Bab 273. Setelah berteriak, Qian Feng segera mengertakkan gigi dan berkata, ayah, itu begitu penuh kebencian. Wu Yanyi begitu penuh kebencian, dia tidak hanya tidak memberikan saya hadapi, tetapi juga tidak memberikan ayah wajah Anda, dan tidak memberi kita menghadapi keluarga Qian. Dia langsung mendorong saya keluar dari gedung Pengyu. Petik 1. Xiao Feng, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa Sunyi menjadi orang semacam itu? Qian Sengrong di sisi lain dari ponsel tertegun di ini, maka wajahnya tenggelam ke bawah dan berkata, ayah, kata Qian Feng dengan tangisan, ayah, sekarang Wu Sunyi tidak sama seperti sebelumnya setelah dia memiliki tunangan, dia telah diajarkan buruk oleh tunangannya. Ayah, kau tidak tahu bagaimana tunangan arogan, sombong dan tidak masuk akal Wu adalah. Petik 1. Tunangan. Qian Sengrong tertegun, apa tunangan? Qian Feng mengatakan, ketika Wu Yanyi masih kecil, dia tidak terlibat dalam pernikahan, yaitu tunangan yang memiliki keterlibatan dengan dia. Petik 1. Setelah mendengar ini, Qian Sengrong tiba-tiba bangkit. Dia mengatakan sesuatu,
tapi nadanya masih agak curiga. Dia mengatakan, perkawinan sunyi dibuat oleh Wu Zonghua sendiri, mata Wu Zonghua ini tidak boleh salah. Petik 1. Mendengar hal ini, air mata Qian Feng hendak keluar. Dia mengatakan cemas, ayah, apa yang saya katakan adalah benar. Mengapa Anda tidak percaya saya? Tunangan Wu Sunyi ini masih udik sebuah barbar. Tanda tanya. Dia telah menamparkan saya 2 kali di wajah dan menendang dada. Saya telah rusak beberapa tulang rusuk. Ayah, jika Anda tidak kembali lagi, Anda tidak akan melihat saya. Petik 1. Apa? Setelah mendengar kata-kata Qian Feng, Qian Shengrong di ujung telepon genggamnya akhirnya berubah wajahnya. Lalu ia meraung keluar, bagaimana bisa tunangan Iswu Sunyi gila? Siapa yang memberinya keberanian untuk melawan anak saya? Anak, Anda menunggu. Aku akan pulang besok pagi-pagi untuk menemukan Wu Sunyi dan tunangannya. Petik 1. Setelah menutup telepon, Qian Feng tampak suram dan pembunuhan. Pada saat yang sama, ia mengepalkan gigi dan berkata diam-diam. Lin Ming, Anda udik, Anda adalah barbar. Anda menunggu saya untuk mati. Pengawal ayah saya adalah semua ahli. Besok aku tidak akan meminta pengawal ayah saya untuk membunuh Anda. Jadi saya akan memberikan nama saya, Petik 1. Sementara itu, setelah memasuki lift, Lin Ming terlihat terdiam, terlihat di Wu Yanyi dan berkata, istri, jika Anda tidak menyeret saya dalam, saya sudah dibuang. Sikat menulis Qian Feng saat ini. Petik 1. Wu Sunyi tidak marah dan mengatakan, untungnya aku diseret Anda dalam, jika tidak, Anda akan membuang uang angin keluar, dan Anda akan membuat masalah. Apakah Anda tahu? Melihat ini, Lin Ming mengangkat bahu dan tidak peduli. Melihat ini, Wu Sunyi mendapat lagi marah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pokoknya, dia sudah tahu Lin Ming sangat baik dan tahu bahwa Lin Ming selalu takut. Ding, saat ini, pintu lift terbuka. Ponsel berdering tiba-tiba pada saat ini. Melihat bahwa itu Fang Yi dari keluarga Fang, Lin Ming berhasil melewati. Segera, suara cemas Fang Yi datang dan berkata, Dokter Lin, kondisi istri saya tidak baik. Silahkan datang dan melihat-lihat. Petik 1. Ya, aku akan segera ke sana. Lin Ming alami setuju. Bahkan, terakhir kali, istri Fang Yi, Qian Hui, tidak meminta Lin Ming untuk bantuannya menyingkirkan racun kronis pada tubuhnya. Lin Ming tahu bahwa Fang Yi akan memanggil cepat atau lambat. Setelah menutup telepon, Lin Ming mengatakan Wu Yanyi bahwa ia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia pergi ke rumah Fang Yi dan meninggalkan gedung Pengyu. Pada saat ini, Fang Yi berada di rumah. Fang, karena Anda memiliki dokter lain, aku tidak akan mengganggu Anda. Petik 1. Pada saat ini, duduk di sofa, seorang pria paruh baya berusia 50-an awal, kata canggung dan segera bangkit. Ya, pria setengah baya ini dalam 50-an awal adalah Hong Xianmin, ayah Hong Zhengxing ini. Meskipun ia adalah Presiden Haisu Ruang Perdagangan, Hong Xianmin sangat hormat ketika menghadapi Fang Yi. Sebuah waktu yang lama lalu, ia ingin mengunjungi Fang Yi, dan dia lakukan, tapi ia berpaling oleh Fang Yi setiap kali. Meski begitu, Hong Xianmin tidak berani untuk marah. Sebaliknya, ia lebih bertekad untuk mengunjungi Fang Yi. Hanya beberapa hari yang lalu, tiba-tiba ia mengetahui bahwa istri Fang Yi, Qian Hui, sedang mencari seorang dokter terkenal di mana-mana. Setelah beberapa penyelidikan, dia belajar bahwa Qian Hui telah diracuni oleh racun kronis dan perlu didetoksifikasi oleh seorang dokter terkenal. Setelah mengetahui hal ini, Hong Xianmin sangat senang. Dia tahu bahwa kesempatannya telah datang, sehingga ia cepat menemukan beberapa dokter terkenal dan datang dalam nama detoksifikasi Qian Hui. Benar saja, Fang Yi tidak mengusirnya saat ini. Namun, untuk kekecewaan besar, para dokter terkenal ia menemukan di Cina sebenarnya tidak membuat kesalahan dalam menghadapi keracunan kronis Qian Hui. Terlebih lagi, saya tidak tahu apa yang terjadi. Sebaliknya, itu membuat wajah Qian Hui lebih jelek,
menunjukkan tampilan yang sangat menyakitkan, seolah-olah dia akan pingsan setiap saat. Tentu, Hong Xianmin segera terkejut. Dia dengan cepat memberikan kembali apa yang disebut dokter terkenal. Lalu ia cepat meminta maaf kepada Fang Yi dan Qian Hui. Tapi Fang Yi sepertinya tidak ingin berdebat dengan dia, jadi dia membuat panggilan telepon. Tapi Hong Xianmin, yang penuh malu, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dengan itu, ia segera bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Hong, aku punya pikiran Anda, tetapi hanya dokter. Lin dapat memecahkan racun di Qian Hui. Petik 1. Pada saat ini, Fang Yi mengatakan sesuatu suam-suam kuku. Setelah mendengar kata-kata Fang Yi, Hong Xianmin hampir tak tahu malu. Lalu ia pergi dengan turun kepalanya dan angin di bawah kakinya. Pada saat yang sama, jantung Hong Xianmin ini juga tertekan dan marah. Dia mengutuk apa yang disebut dokter terkenal di hatinya. Dia begitu suram dan marah bahwa beberapa pengawal yang menunggu di luar bertemu. Pada saat yang sama, ia tidak berani mengucapkan sepatah kata lagi. Aku mengusapnya. Anda tidak berjalan dengan mata. Petik 1. Saat itu, Hong Xianmin, berjalan dengan daun kepalanya, tiba-tiba merasa bahwa seseorang datang ke arahnya. Meskipun tampak bahwa ia masih 1 meter, dia tidak bisa membantu mencari. Lalu ia memelototi pengunjung dan memarahinya. Ketika ia melihat bahwa pihak lain itu hanya seorang pemuda di awal 20-an, Hong Xianmin bahkan lebih marah. Suasana hatinya cemberut dan marah tampaknya telah menemukan terobosan dan hendak meledak. Melihat seorang pria paruh baya berusia 50-an awal, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada dirinya sendiri. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi menjadi tertegun. Kemudian ia juga berteriak pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak peduli tentang apapun, sehingga ia dilewati dan langsung pergi ke pintu gerbang Villa Fang Yi. Aku menyeka, Anda khusus apa dari beberapa masih Leng mengapa? Kau tidak pergi ke ini mata tidak lama dari anak bau untuk menghentikan saya. Petik 1. Bab 274. Melihat wajah Lin Ming yang menghina, dia bahkan memarahinya dengan suara rendah. Hong Xianmin, yang sudah penuh dengan cemberut dan marah, tidak tahan. Dia segera menjadi lebih marah dan meraung. Dengan raungan Hong Xianmin, 4 pengawal segera dikelilingi Lin Ming. Adegan seperti itu tidak dapat membantu tetapi membuat Lin Ming konyol sejenak. Lalu dia mendengus dan bertanya dengan dingin, kamu ingin menghentikan orang asing seperti ini? Aku menyeka. Setelah mendengar ini, Hong Xianmin dengan marah memarahi Lin Ming. Kemudian seluruh wajahnya berubah merah dan berkata, kamu benar-benar ingin mati. Siapa yang tidak bisa memblokir jalanku? Kamu berani memanggilku gila? Aku tidak bisa mengalahkanmu sampai mati. Petik 1. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi memiliki haha, sudut mulutnya juga dipenuhi dengan mencibir, kalimat ringan, Anda istimewa mulut terbuka apa yang memberi saya beberapa kata kotor, Anda istimewa apa yang bukan neropati. Petik 1. Pada saat yang sama, Lin Ming juga sedikit tertekan. Terlebih lagi, ini adalah bencana alam. Psikosis aneh macam apa yang dia temui? Ke atas. Petik 1. Melihat wajah Lin Ming masih belum sedikit pun ketakutan, Hong Xianmin tidak ingin berbicara omong kosong, jadi dia dengan cepat menginginkan 4 bawahannya untuk mengajar Lin Ming pelajaran dan menyingkirkan bau mulut. Tentu saja, Hong Xianmin dan 4 pengawal ingin mengajarkan pelajaran Lin Ming. Lin Ming tidak ingin mengalahkan 5 orang ini. Tetapi sama seperti Lin Ming akan mengambil tindakan, seorang sosok melangkah keluar dari halaman villa di depannya, dan segera berkata, hentikan. Petik 1. Teriakan ini segera menenangkan 4 penjaga keamanan, dan juga mengejutkan leluhur secara tidak sadar. Karena sosok yang tiba-tiba melangkah keluar bukanlah orang lain, itu adalah Fang Yi. Melihat Fang Yi melangkah, Hong Xianmin dengan enggan meremas senyum di wajahnya dan berkata kepada Fang Yi, Tuan Fang,
saya hanya mengajar seorang bocah lelaki yang tidak memiliki mata yang panjang. Saya tidak berharap untuk mengganggu kamu. Aku benar-benar minta maaf. Petik 1. Kenapa kamu masih bingung? Beri aku pemukulan. Petik 1. Setelah Fang Yi selesai berbicara, Hong Xianmin segera memberikan perintah kepada 4 penjaga keamanan dengan wajah suram. Namun, mengejutkan Hong Xianmin dan 4 pengawal, wajah Fang Yi menjadi sangat jelek sejenak. Dia berteriak di Hong Xianmin dan berkata, Hong Xianmin, Anda berani berperang melawan Dokter Lin. Fang Yi akan membiarkan Anda keluar dari Haizu segera. Apakah Anda percaya? Keempat pengawal itu tercengang. Dan Hong Xianmin benar-benar tertegun. Dokter Lin. Dokter Lin seperti apa? Kemudian 5 orang itu memalingkan kepala mereka dengan keras dan fokus pada Lin Ming, yang jelas berada di awal 20-an. Anda tahu, Hong Xianmin tahu betul bahwa para dokter yang ia undang dari seluruh negeri adalah semua dokter terkenal. Mereka berusia awal 50-an, dan mereka semua sangat berpengalaman. Meski begitu, mereka tak berdaya dalam menghadapi racun kronis di tubuh Qian Hui. Terlebih lagi, Lin Ming, seorang anak laki-laki di awal 20-an, ada di depannya. Apa yang membuat Hong Xianmin dan 4 pengawal terasa lucu adalah bahwa Fang Yi sebenarnya menyebut seorang bocah berbulu seorang dokter keajaiban. Fang Yi keluar dari benaknya. Petik 1. Saat berikutnya, Hong Xianmin dan 4 pengawal semuanya muncul dengan ide seperti itu pada saat yang sama. Kemudian mata Hong Xianmin cerah. Dia tahu bahwa kesempatannya datang. Ya, Hong Xianmin percaya bahwa Lin Ming tidak bisa menjadi dokter ajaib. Sekarang Fang Yi juga disebut dokter keajaiban Lin Ming, itu pasti karena Lin Ming menipu Fang Yi. Oleh karena itu, Hong Xianmin menerima begitu saja bahwa jika ia mengekspos identitas Lin Ming sebagai pembohong, ia mungkin dapat memiliki sedikit hubungan dengan Fang Yi. Memikirkan hal ini, kata Hong Xianmin kepada Fang Yi, Tuan Fang, Anda telah tertipu. Petik 1. Fang Yi tertegun, dan kemudian wajahnya menjadi aneh. Dia memandang Hong Xianmin dan berkata, apa yang telah saya selingkuh? Hong Xianmin segera menunjuk ke Lin Ming dan berkata kepada Fang Yi, tentu saja, dia tertipu olehnya. Bagaimana anak laki-laki berbulu seperti dia menjadi dokter ajaib? Tanpa menunggu Lin Ming dan Fang Yi berbicara, Hong Xianmin segera berkata, Tuan Fang, tunggu sebentar. Saya akan segera menghubungi polisi dan memanggil polisi untuk datang ke. Diam. Petik 1. Untuk sementara waktu, Fang Yi tidak bisa membantu tetapi sedikit marah. Dia dengan dingin berkata kepada Hong Xianmin, jika Anda berani memanggil polisi dan menangkap Dokter Lin, kami akan membiarkan Anda keluar dari Haizu segera. Petik 1. Hong Xianmin tertegun dan bingung. Pada saat yang sama, ia merasakan banyak keluhan di hatinya. Dia berpikir bahwa dia bertekad untuk mengekspos identitas Lin Ming sebagai pembohong, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Fang Yi masih memperlakukannya seperti ini. Saat ini, untuk sesaat, ia memegang ponselnya untuk memanggil polisi dan berhenti. Pada saat ini, Lin Ming melirik Hong Xianmin dan berkata kepada Fang Yi, Tuan Fang, pria ini adalah seorang psikopat. Kita tidak perlu memperhatikannya. Petik 1. Kemudian Lin Ming melangkah ke halaman villa. Fang Yi juga memberikan ham dingin kepada Hong Xianmin, menunjukkan bahwa dia terlalu malas untuk peduli. Kemudian dia mengikuti langkah-langkah Lin Ming dan masuk. Tidak sampai tokoh-tokoh mereka menghilang di gerbang bahwa Hong Xianmin kembali ke akal sehatnya. Kemudian dia bergumam dengan penghinaan total, Fang Yi, terima kasih kepada keluargamu di Yanjing. Kamu mengambil bocah berbulu sebagai dokter keajaiban, dan kamu ditipu oleh pembohong. Nah, Fang Yi, aku akan menunggu di luar. Saya akan melihat bagaimana Anda menyesali bahwa Anda tidak mendengarkan saran saya setelah penipu menyembuhkan istri Anda. Petik 1. Saat itu, telepon berdering. Segera setelah dia melihat bahwa itu adalah panggilan putranya,
Hong Xianmin tidak ingin menjawabnya untuk pertama kalinya. Memang, dia tidak pernah khawatir tentang putranya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia sangat lega dan puas dengan putranya. Mari kita ambil wawancara hari ini dengan Peng Yu Group Company sebagai contoh. Hong Xianmin merasa bahwa itu adalah hal yang mudah bagi putranya untuk melamar seorang wakil manajer kecil Departemen Sumber Daya Manusia. Tetapi cincin itu terus berdering, dan ketika berhenti, itu berdering lagi. Kali ini, Hong Xianmin sedikit kesal. Segera setelah dia berhasil, dia meraung, "Aku bilang Zheng Xing, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa bertarung lagi dan lagi? Ayah sibuk sekarang. Dia tidak punya waktu untuk mendengarkan kabar baikmu. Ayah, aku gagal wawancara." Petik 1. Tetapi sebuah kata gangguan dari mulut Hong Zheng Xing, segera biarkan Hong Xianmin tertegun, dan kemudian wajahnya juga menunjukkan tampilan yang luar biasa, secara tidak sadar bertanya, "Nak, apa yang baru saja kamu katakan?" "Aku gagal dalam wawancara." Hong Zheng Xing sekali lagi mengepalkan giginya untuk mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini, Tuan Hong akhirnya mendengar dengan jelas, tetapi dia masih tidak percaya. "Aku bercanda." Dengan latar belakang pendidikan hari pertama putranya di Harvard, dia tidak bisa melamar posisi apapun. Bahkan jika dia adalah presiden Peng Yu Group, dia lebih dari cukup. Kemudian, Hong Xianmin tiba-tiba datang ke sesuatu dan berkata dengan wajah lurus, "Zheng Xing, mengapa kamu masih bercanda dengan ayahmu? Kamu tidak pernah bercanda dengan ayahmu." Petik 1. Pada saat ini, Hong Zheng Xing tidak dapat membantu mengucapkan kata demi kata, "Ayah, aku tidak bercanda. Aku kehilangan wawancara." Kali ini, Hong Xianmin tidak bisa membantu mempercayainya. Setelah waktu yang lama, dia khidmat dan marah dan bertanya, "Ada apa? Ada apa?" Bab 275. Di telepon, Hong Zheng Xing menggigit giginya dan memberitahu Hong Xianmin segalanya tentang wawancaranya di Peng Yu Group pagi ini. Ketika Hong Zheng Xing mengatakan bahwa tunangan Wu Sunyi menendang putranya ke tanah dan kemudian menyeretnya keluar, Hong Xianmin hampir menghancurkan ponselnya di tangannya. Diikuti oleh Hong Xianmin secara alami sangat marah dan berkata dengan dingin, "Wu Sunyi dan tunanganmu, kamu mencari kematian. Jika kamu memperlakukan anakku seperti ini, aku tidak akan menutup telepon Anda, tidak akan Hong." Petik 1. Hong Zheng Xing juga sangat marah menggigit giginya, "Ayah, kita tidak hanya ingin menyegel perusahaan Wu Sunyi, tetapi juga ingin membunuh tunangannya. Jika kita tidak melakukan ini, aku tidak bisa menyingkirkan roh jahat ini." Petik 1. Oke, Hong Xianmin setuju tanpa ragu-ragu. Ayah akan mengatur seseorang untuk pergi ke Peng Yu Group Company sekarang, menyegel perusahaan Wu Yanyi, dan kemudian menangkap tunangannya, dan biarkan putranya membuangnya. Petik 1. Pada saat ini, secara alami, Lin Ming tidak tahu ada kebetulan seperti itu. Di matanya, Hong Xianmin, seorang psikopat, sebenarnya ayah Hong Zheng Xing. Untungnya, dia tidak tahu. Kalau tidak, Lin Ming tidak ingin menutup mata kepada nenek moyang Hong, jadi dia akan memukuli mereka. Pada saat ini, segera setelah dia memasuki kamar, Lin Ming melihat Qian Hui berbaring di tempat tidur. Pada saat ini, wajah Qian Hui sangat putih, bibirnya hitam, dan dahinya penuh dengan keringat. Dia sepertinya penuh nafas. Melihat Lin Ming enter, Qian Hui dengan enggan mendukung dirinya di tempat tidur. Kemudian dia melihat Fang Yi dan berkata, "Fang Yi, untuk apa Anda memanggilnya? Saya tidak ingin melihatnya. Harap mengusirnya." Petik 1. Fang Yi tiba-tiba terlihat sangat terdiam. Dia pergi untuk membantu Qian Hui dan berbaring di tempat tidur lagi. Lalu dia berkata, "Lihatlah kamu. Sekarang apa yang kamu jadikan? Berbaring saja dan biarkan dokter Lin menunjukkanmu." Petik 1. Qian Hui menggeram, "Fang Yi, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu mendengarku? Aku tidak butuh dia untuk menunjukkan padaku." Petik 1.
Fang Yi tampak lebih terdiam, dan wajahnya tenggelam. Dia berkata kepada Qian Hui, "Ada apa denganmu, Qian Hui? Kenapa kamu memiliki prasangka besar terhadap Dokter Lin? Dokter Lin telah menyelamatkan putri kami, dan Anda telah melihat dengan mata Anda sendiri, seberapa kuat Dokter Lin. Keterampilan medis adalah..." Petik 1. Qian Hui tampak sangat keras dan berkata, "Yah, bagaimanapun, aku hanya tidak ingin melihatnya. Melihat wajahnya membuatku marah." Petik 1. Ketika dia mendengar ini, Fang Yi tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Qian Hui, aku bilang hidupmu sekarat. Kenapa kamu masih anak-anak? Oke, sekarang bukan waktunya untuk membiarkanmu disengaja. Kamu tidak ingin hidupmu sendiri. Aku masih menginginkannya. Siner juga menginginkannya." Petik 1. Ketika dia mengatakan itu, Fang Yi berhenti peduli dengan apa yang akan dikatakan Qian Hui dan lakukan. Dia meminta maaf dan berkata kepada Lin Ming, "Dokter Lin, istri saya memiliki sikap seperti itu terhadap Anda. Saya harap Anda tidak membawanya ke hati." Petik 1. Lin Ming menggelengkan kepalanya, "Tidak." Petik 1. Mengikuti kekaguman Fang Yi di matanya, dia memandang Lin Ming dan berkata, "Dokter Lin, kamu masih muda. Kamu memiliki hati seperti itu. Kamu benar-benar membuat Fang mengagumi kamu." Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming sedikit malu dengan kata-kata Fang Yi. Lalu dia tidak berbicara omong kosong lagi, dan mengeluarkan 9 naga jarum yang dibawanya. Sekarang Lin Ming sudah mendapatkan volume lengkap, seni racun, dalam seni ilahi kedokteran surgawi. Kekuatannya juga telah menembus 9 sutra Qi Force dan mencapai tingkat kedua rilem kongenital. Dia sudah memiliki Qi bawaan yang tak terhitung berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan Qi. Secara alami, sekarang Lin Ming ingin menyingkirkan racun, dia akan lebih santai, dan dia tidak perlu lagi menggunakan jarum yang gemetaran, tingkat akupuntur tertinggi. Sekarang, dia hanya perlu memasukkan gumpalan bawaan Qi ke dalam tubuh Qian Hui, dan kemudian di bawah bimbingannya, dia dapat sepenuhnya menghilangkan racun kronis di tubuh Qian Hui tanpa meninggalkan residu. Melihat bahwa Lin Ming telah mengambil jarum perak, Qian Hui tiba-tiba menunjukkan tampilan ketakutan yang hebat dan berteriak, "Kamu pembohong, tongkat sihir, jangan datang ke sini. Aku tidak akan membiarkanmu menempelkan jarum di tubuhku. Bahkan jika aku membunuhmu, keluar dari sini untukku." Petik 1. Qian Hui, apakah kamu punya masalah yang cukup? Melihat ini, wajah Fang Yi secara alami tenggat, dan dia minum dengan dingin. "Fang Yi, kau bajingan," diikuti oleh Qian Hui, yang tiba-tiba berteriak pada Fang Yi, "Mengapa kamu ingin memperlakukanku seperti ini? Aku tidak ingin jarum, aku tidak ingin jarum." Petik 1. Berteriak, seluruh tubuh Qian Hui mulai membuka giginya dan cakar di tempat tidur. Dia mengguncang kepalanya dan menyebarkan rambutnya yang panjang. Untuk sesaat, dia sepertinya gila. Pada saat yang sama, Qian Hui masih berteriak dengan marah, "Fang Yi, you bastard, jangan menyentuhku, kamu tidak menyentuhku, ah." Untuk sesaat, kegilaan Qian Hui tiba-tiba membuat Fang Yi terkejut dan tanpa sadar pergi. Maka wajahnya menunjukkan kepanikan. Melihat Qian Hui, suaranya tidak bisa membantu mengguncang dan bertanya pada Lin Ming, "Dokter Lin, apa yang terjadi padaku dan istriku? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi seperti ini?" Pada saat ini, adegan seperti itu juga membuat Lin Ming mengerutkan kening. Melihat Qian Hui, yang masih berteriak seperti orang gila, wajahnya juga menunjukkan warna yang bijaksana. Melihat keheningan Lin Ming, Fang Yi bahkan lebih ketakutan sejenak. Dia bertanya lagi, "Dokter Lin, ada apa dengan istriku?" Sejenak, Lin Ming masih diam. Memang, sebagai dokter ajaib, ada sesuatu yang salah dengan kesehatan kebanyakan orang. Hanya dengan mengamati bagian bawah tubuh sedikit, kita dapat melihat bahwa ada 89% dari mereka. Tapi sekarang, dengan kegilaan Qian Hui tiba-tiba,
Lin Ming tidak melihat kelainan di wajah Qian Hui. Melihat bahwa Lin Ming masih diam, Fang Yi secara alami lebih takut dan cemas. Air mata di matanya hampir tidak bisa menahan jatuh. Melihat ini, Lin Ming menghibur dan berkata, "Tuan Fang, tidak peduli apa gejalanya yang dimiliki istrimu sekarang, aku berjanji untuk membuat istrimu kembali normal." Petik 1. Setelah mendengar kata-kata Lin Ming, Fang Yi merasa seolah-olah dia telah menerima semacam janji dan lega. Secara alami, ia memiliki keyakinan besar pada keterampilan medis Lin Ming. Selain itu, menurut pendapatnya, jika Lin Ming tidak berdaya dengan Qian Hui, maka Qian Hui akan tidak dapat disembuhkan. Secara alami, ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak ingin dia lihat. Pada saat ini, Lin Ming pergi ke Qian Hui di tempat tidur, dan kemudian membuat tembakan petir, yang akan mengklik acu poin pada tubuh Qian Hui. Ketika Qian Hui tidak bisa bergerak, dia mulai menggunakan jarum untuk menghilangkan racun. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, suara yang sangat marah dan tajam juga keluar dari mulut Qian Hui. Bab 276. Pada saat yang sama, wajah Qian Hui tampaknya sangat ganas, dan Qian Hui tidak tahu kapan dia memiliki belati di tangannya. Melihat kilatan cahaya dingin, Qian Hui menusuk Lin Ming dengan belati. Lin Ming sekarang menjadi pemain top di tingkat kedua dari lingkungan bawaan. Dia tidak bisa bereaksi dengan cepat. Meskipun tangan Qian Hui sangat cepat, tampaknya abnormal. Tetapi segera setelah tangan Qian Hui bergerak, Lin Ming meraihnya dan mengikat pergelangan tangan Qian Hui. Dengan sedikit usaha, tangan Qian Hui dirilis, dan kemudian belati jatuh segera. Karena tangan Qian Hui sangat cepat dan abnormal, Fang Yi tahu apa yang terjadi sejenak. Ketika Lin Ming tiba-tiba meraih pergelangan tangan Qian Hui, biarkan tangan Qian Hui longgar, dan belati jatuh ke tanah, Fang Yi tahu apa yang terjadi di depannya. Tiba-tiba matanya tidak bisa membantu tetapi menatap wajahnya penuh ketidakpercayaan. Qian Hui ingin membunuh Lin Ming. Dia keluar dari benaknya. "Qian Hui, apa yang kamu lakukan?" Segera, Fang Yi, yang sangat takut, meraung dengan marah dan bertanya. Namun Qian Hui masih terlihat gila. Karena pergelangan tangannya diikat oleh Lin Ming, dia tidak bisa bergerak, tetapi mulutnya masih berteriak. Dari seperti apa Qian Hui sekarang, dia sepertinya benar-benar gila. "Qian Hui, kamu." Petik 1. Tiba-tiba, Fang Yi menjerit dan menatap mata Qian Hui. Sehat. Melihat ini, Lin Ming juga melihatnya. Saat berikutnya, dia terkejut. Ya, mata Qian Hui penuh darah saat ini. Mereka ada di seluruh mata. Untuk sesaat, tampaknya mata Qian Hui sepenuhnya berubah menjadi darah merah. Petik 1. Setelah teriakan di mulutnya, Fang Yi tertegun, dan dia tertegun. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Qian Hui. Untuk sesaat, Lin Ming bingung tentang penampilan tiba-tiba Qian Hui. Ya, Lin Minggang hanya memanfaatkan pergelangan tangan Qian Hui dan memberikan nadi. Qian Hui memang memiliki racun kronis di tubuhnya. Tetapi pada saat itu, Lin Ming bangkit dan meletakkan jarum perak menjadi acu poin di pergelangan tangan Qian Hui. Jejak bawaan Qi juga dimasukkan. Pada saat itu, racun kronis di tubuh Qian Hui telah sepenuhnya dihilangkan oleh Lin Ming. Jadi, tentu saja, pelakunya gejala aneh Qian Hui bukan racun kronis sebelumnya. Fang Yi, yang terpana untuk waktu yang lama, kembali ke akal sehatnya. Pada saat ini, dia memikirkan hal ini dan meminta Lin Ming dengan cemas, "Dokter Lin, apakah itu karena racun kronis dalam tubuhnya bahwa Qian Hui tiba-tiba menjadi seperti ini?" Lin Ming menggelengkan kepalanya, "Tidak." Petik 1. Itu, Fang Yi tidak bisa tidak terpana lagi. Pada saat ini, Lin Ming melihat mata Qian Hui yang hampir sepenuhnya merah, mengerutkan kening, mata merah menunjukkan bahwa tubuh Qian Hui penuh dengan api hati, tetapi hati Qian Hui sangat normal,
dan mata merah tidak disebabkan oleh kondisi lain dalam tubuh. Setelah meditasi sedikit, Lin Ming tiba-tiba dipindahkan dalam hatinya, dan warna bermartabat muncul di wajahnya pada waktu yang sama. Dia mengatakan diam-diam, apakah ini jenis lain dari keterampilan sihir? Ya, dugaan Lin Ming adalah sangat mungkin. Dengan keterampilan medis magis Lin Ming, tak berlebihan untuk mengatakan bahwa kanker bahkan dapat disembuhkan dengan Lin Ming 9 naga jarum. Dan satu-satunya hal yang membuat Lin Ming tak berdaya adalah bahwa selain sihir, itu tidak bisa apa-apa lagi. Sebagai contoh, ketika bayi Muyu dan lain-lain hamil, Lin Ming tak berdaya untuk pertama kalinya. Kemudian, melalui mulut Tang Wenbing, pemimpin kelompok Huaan, ia mengetahui bahwa itu adalah salah satu dari 9 trik sulap, sihir. Sebagai anggota Huaan sekolah menengah, Tang Wenbing memiliki status yang sangat tinggi. Sebagai pemimpin kelompok, itu sangat normal baginya untuk tahu beberapa rahasia yang Lin Ming tidak tahu. Berpikir ini, Lin Ming berpikir ia harus memanggil Tang Wenbing segera. Melihat Qian Hui lagi, Qian Hui sudah dalam tubuh Lin Ming Chao pada saat ini. Di bawah Qi alami, tubuhnya tidak bisa bergerak, ia tidak bisa membuka mulutnya, dan ia tidak bisa memanggil. Lin Ming mengeluarkan telepon genggamnya. Tapi ketika Lin Minggang mengambil ponselnya untuk menghubungi, cincin tiba-tiba berdering. Dan itu suatu kebetulan bahwa itu Tang Wenbing. Tentu, Lin Ming berhasil melewati segera. Segera, ada suara cemas dari ponsel, dan Tang Wenbing berkata dengan cemas, Lin Ming, itu tidak baik. Sesuatu yang salah. Datanglah ke kantor polisi dengan cepat. Petik 1. Ada apa? Ada apa? Lin Ming meminta dengan kening berkerut. Gila. Petik 1. Kemudian, dua kata ini dari mulut Tang Wenbing ini membuat Lin Ming bahkan lebih bingung. Gila. Kemudian, jantung Lin Ming bergerak dan ia melihat Qian Hui. Pada saat yang sama, Lin Ming memiliki menebak buruk dalam hatinya. Itu benar. Tang Wenbing mengatakan cemas ketika saya mendapat panggilan darurat pagi ini dan baru saja kembali ke biro, saya menemukan bahwa beberapa petugas polisi tiba-tiba menjadi mudah tersinggung. Namun, saya tidak memperhatikan hal itu sejenak, tapi sekarang, polisi ini tiba-tiba pergi gila dan menjadi sangat mudah marah. Mereka memukul dan menggigit ketika mereka melihat orang-orang, dan mata mereka menjadi merah, sangat aneh. Petik 1. R. Melihat Qian Hui lagi, Lin Ming tertegun sejenak. Kata Tang Wenbing ini mengkonfirmasi menebak. Kemudian wajah Lin Ming menjadi khusyuk dan berkata, itu suatu kebetulan. Qian Hui, istri Fang Yi, adalah dalam situasi yang sama dan tiba-tiba pergi gila. Tapi sekarang dia dihentikan oleh saya, dia tidak bisa bergerak atau berteriak. Petik 1. Apa? Benarkah? Itu bagus. Petik 1. Tang Wenbing, yang berada di sisi lain dari ponsel, tertegun dan gembira. Lalu ia tampak lebih cemas dan berkata, sekarang kita tidak memiliki cara untuk mengambil polisi ini. Kami telah mengunci mereka untuk saat ini, tetapi mereka masih berteriak dan berteriak. Mereka benar-benar gila. Lin Ming, datang ke sini dengan cepat. Petik 1. Kemudian, Lin Ming mengatakan Fang Yi untuk mengurus Qian Hui. Jika dia memiliki sesuatu untuk mengatakan kepadanya, dia meninggalkan dan pergi ke kantor polisi. Mobil melaju sangat cepat. Dalam beberapa menit, Lin Ming tiba di kantor polisi. Direktur Li Dezu, pemimpin tim Chen Jun, Tang Wenbing dan Du Sengjun semua di sini. Ketika mereka melihat Lin Ming datang, mereka langsung menyapa Lin Ming. Lin Ming, kami telah mengundang beberapa dokter terkenal untuk datang dan melihat-lihat. Mereka semua menggelengkan kepala mereka dan tidak tahu tentang gejala kemerahan tiba-tiba polisi ini dan kegilaan. Petik 1. Wajah Tang Wenbing adalah bermartabat dan kata. Bab 277. Ketika dia mendengar kata-kata Tang Wenbing, Lin Ming tertegun. Lalu dia berkata, Qian Hui berada dalam situasi yang sama. Saya ingin memanggil Anda sebelumnya dan bertanya apa yang terjadi. Petik 1. R.
Mendengar Lin Ming mengatakan ini tiba-tiba, mereka semua tertegun. Memang, jika Lin Ming, sebagai dokter keajaiban, tidak tahu apa ini, tidak ada seorang pun di dunia yang akan tahu apa ini. Tang Wenbing masih tidak percaya. Dia tidak bisa membantu bertanya pada Lin Ming, "Lin Ming, bukankah kamu benar-benar tahu apa yang terjadi?" Lin Ming mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lalu dia memikirkan sesuatu. Dia berkata, "Meskipun saya tidak tahu persis apa yang terjadi, satu hal yang saya bisa yakin adalah bahwa gejala mata merah dan kegilaan harus menjadi trik sulap." Petik 1. Setelah mendengar Lin Ming mengatakan kata sihir, Tang Wenbing segera batuk dan mengedipkan mata di Lin Ming. Artinya itu jelas, karena itu rahasia besar dan tidak bisa dikatakan dengan santai. Tetapi Lin Ming memandangi Wenbing Tang yang berkedip dengannya aneh dan bertanya, "Apa yang salah dengan matamu, pemimpin Tang? Bagaimana kamu bisa berkedip begitu keras?" Puff! Tang Wenbing hampir meledak dengan seteguk darah tua, dan kemudian dia memutar matanya di Lin Ming, yang disebut yang ganas. Untungnya, Lin Ming berkata, "Jangan pedulikan, pemimpin kelompok Tang. Aku sebenarnya bercanda denganmu." Petik 1. Tentu saja, Lin Ming dapat memahami apa arti Wenbing. "Ah, tolong." Petik 1. Tidak, Xiao Zhao dan Xiao Chen, mereka bergegas keluar. Petik 1. Tuhan, Xiao Zhao, mereka mematahkan gerbang besi dan bergegas keluar. Petik 1. Saat itu, seruan kejutan keluar. Pada saat yang sama, petugas polisi juga kehabisan kantor polisi. Pada saat ini, warna es Lin Ming dan Tang Wen tidak dapat membantu berubah. Ya, sebagai master, mereka juga mendengar raungan dari kantor polisi, seperti deru binatang yang marah. Tidak baik. Petik 1. Pada saat yang sama, Li Dezu, Chen Jun dan Du Senjun telah mengubah wajah mereka dan akan melangkah ke kantor polisi. Lin Ming segera menghentikannya dan berkata, "Jangan masuk. Hanya tinggal di luar." Lalu dia berkata kepada Tang Wenbing, "Pemimpin tim Tang, ikut denganku." Petik 1. Wenbing Tang mengangguk, tetapi saat berikutnya dia tidak bisa tidak terlihat konyol. Ya, dia baru saja mulai. Hembusan angin di sekelilingnya bertiup masa lalu. Ketika dia melihat lagi, dia benar-benar kehilangan sosok Lin Ming. Orang ini setuju untuk pergi bersamaku. Tetapi membuat keluhan tentang Tukau, Tun Wenbing juga sangat jelas pada saat ini, dia tidak dapat membuat keluhan tentang Lin Ming. Lin Ming sudah menjadi 2 tingkat kondisi bawaan yang mengerikan, telah jauh ke belakang. Saat ini, dia tidak berani menunda lagi. Karena Lin Ming masuk seperti embusan angin, dia langsung pergi ke kantor polisi. Begitu dia masuk, Tang Wenbing konyol dan benjolan angsanya keluar. Itu benar. Salah satu petugas polisi bermata dan gila merah melemparkan seorang perwira polisi di lapangan, segera menggerogoti mulutnya, dan langsung menggigit leher masing-masing. Adegan seperti tidak bisa membantu tetapi membiarkan Tang Wenbing segera ingat 4 kata, "Ya, adalah berjalan mati." Apakah mereka menjadi kaki mayat? Ketika ide ini baru saja keluar, Tang Wenbing langsung membantah hal itu. Jika ya, akhir dunia yang mengerikan akan datang. Mungkin itu hanya seperti apa yang dikatakan Lin Ming. Ini karena seseorang sengaja melakukannya dan sengaja dilakukan beberapa sihir. Setelah tertegun, Tang Wenbing segera pergi untuk menarik diri dengan bermata dan gila polisi merah, mengikutinya dengan telapak tangannya, berniat untuk mengetuk dia sadar. Namun, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kekuatan polisi petugas telah menjadi sangat kuat. Dalam beberapa saat, ia memisahkan diri dari tangan Tang Wenbing, dan kemudian ia menggigit Tang Wenbing. Kecepatan ini terlalu cepat, tepat di bawah hidung, dan itu sangat tak terduga. Selain itu, sebagai master dari 8 semangat sutra, Tang Wenbing tidak pernah berpikir bahwa suatu hari ia akan diserang oleh polisi biasa. Hanya dalam pingsan dia, mulut polisi hendak menggigit lehernya, tapi saat berikutnya, tubuh tiba-tiba jatuh ke tanah. Pertama-tama, Tang Wenbing terkejut.
Lalu ketika dia tetap matanya, dia secara alami mengerti apa yang telah terjadi. Ya, saat ini, sosok muncul di depannya. Melihat angka ini, Tang Wenbing merasa lega. Lalu dia berkata dengan napas lega, "Terima kasih, Lin Ming. Terima kasih untuk tindakan tepat waktu Anda. Jika tidak, saya akan sengsara." Petik 1. Lin Ming tertawa, dan kemudian tidak bicara omong kosong, langsung ke bisnis di atas. Pemimpin tim Tang, total 5 polisi di biro memiliki gejala mata merah dan kegilaan, dan sekarang mereka telah benar-benar ditundukkan oleh saya. Dan sekarang, untuk mengetahui masalah ini, saya perlu Huan untuk mengirim beberapa orang untuk bekerja sama dengan saya. Petik 1. Tang Wenbing mengangguk, lalu wajahnya menjadi lebih bermartabat, dan mengatakan, "Fakta yang terjadi saat ini sangat aneh, itu luar biasa. Apa jenis sihir bisa membuat orang-orang seperti ini?" Ada catatan di Huan. Petik 1. Kemudian, Tang Wenbing cepat melaporkan hal di sini untuk Huan. 10 menit kemudian, setelah menerima pesan teks, wajah Tang Wenbing ini menjadi aneh dan menatap Lin Ming. Melihat Tang Wenbing melihat dirinya seperti ini, Lin Ming secara alami merasa sangat aneh dan bertanya, "Ada apa, pemimpin Tang, kenapa kau menatapku seperti ini?" Tang Wenbing mengatakan, "Huan dikirim setelah dia tahu tentang hal itu." Petik 1. Dia. Lin Ming tertegun pada awalnya, kemudian ia mengerti secara alami dan berkata, "Ini adik Anda mengatakan di suite hotel sebelum." Itu benar. Lin Ming selalu terus ini dalam pikiran, karena begitu aneh bahwa Tang Wenbing akan datang ke kota Haizu dengan tugas lain selain Fang Shui, yaitu, untuk menemukan dia, untuk menangkap dia dan mengajarinya pelajaran dengan cambuk. Jelas, orang yang memberi Tang Wenbing tugas ini adalah persis apa Tang Wenbing digunakan untuk memanggil adik, dan apa yang sekarang panggilan dia. Petik 1. Pada saat ini, setelah mendengarkan kata-kata Tang Wenbing ini, Lin Ming adalah senang sedikit, karena masalah yang mengganggu dia akan segera menjawab. Ketika ini, dia datang ke Haizu kota. Ketika ia melihat dirinya, ia akan secara alami tahu siapa dia dan apa yang dia melawan dia. Benar saja, ketika ia mendengar pertanyaan Lin Ming, Tang Wenbing mengangguk dan berkata, "Ya, itu dia." Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming tampaknya tidak akan tertarik padanya, Tang Wenbing tidak bisa membantu bertanya, "Mengapa, Lin Ming, tidak Anda ingin tahu tentang hubungan antara ini, dia, dan Anda? Mengapa saya harus mengajarkan Anda pelajaran?" Petik 1. Bab 278. Lin Ming mengangguk dan berkata terus terang, "Aku secara alami penasaran, tetapi tidak ada gunanya bagiku untuk penasaran. Aku sudah bertanya padamu sebelumnya, tetapi kamu tidak akan mengungkapkan sebuah kata." Petik 1. Tang Wenbing terdiam sejenak, dan kemudian matanya menunjukkan jejak warna yang tidak bisa dijelaskan, mengingatkan, "Lin Ming, Anda akan segera melihatnya, dan kemudian Anda akan sengsara." Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa dan berkata, "Apakah saya akan sengsara? Pemimpin tim Tang, Anda bercanda dengan saya. Saya seorang bakat kelas 2 di lingkungan alami saya. Saya sengsara, bahkan jika saya menyentuhnya. Aku tidak bisa menyentuhnya." Petik 1. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Lin Ming tertawa dan berkata, "Oh, omong-omong, pemimpin tim Tang, jika kecantikan saudara perempuanmu cocok dengan apa yang kamu miliki, aku akan membuatnya sengsara." Haha. Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming tiba-tiba menjadi sehat, Tang Wenbing tidak dapat mendengar arti dari ini. Tiba-tiba, dia memberikan ham yang dingin, meskipun melihat seluruh negara Tiongkok, seusiamu, kekuatanmu telah mencapai tingkat kedua dari lingkungan bawaan. Ini benar-benar bertentangan dengan cuaca. Bahkan aku harus mengagumimu sangat banyak, tetapi di mata beberapa orang, kekuatan Anda tidak cukup. Petik 1. Seperti dia. Meskipun dia bertanya, Lin Ming tidak peduli. Wenbing Tang mengangguk, "Ya, ini dia." Seperti Yan Dongsheng,
dia juga seorang murid dari keluarga pertapa, tetapi dia berbeda dari Yan Dongsheng. Petik 1. Oh. Ketika Tang Wenbing mengatakan bahwa, untuk sesaat, Lin Ming sedikit penasaran dan bertanya, apa perbedaan antara seorang murid dari keluarga pertapa? Tentu saja ada perbedaan. Tang Wenbing berkata, kamu berpikir, seperti Qian Dongsheng, bahkan aku tidak sekuat kamu. Aku bahkan lebih lemah di depanmu, seperti ayam. Jika para murid keluarga hermit seperti dia, kamu dapat berjalan secara horizontal dalam keluarga pertapa. Yan Dongsheng, dalam keluarga terpencil, hanyalah murid biasa di bagian bawah. Petik 1. Murid-murid biasa di bagian bawah. Itu benar, Tang Wenbing berlanjut, jika bukan karena keluarga Yan, itu tidak akan dapat memasuki keluarga pertapa dengan kekuatan Qian Dongsheng, jadi dia hanya bisa menjadi murid biasa. Di atasnya dari murid-murid biasa, ada pintu luar dan bagian dalam. Petik 1. Jadi, kakakmu adalah murid dari gerbang bagian dalam. Mendengar ini, Lin Ming secara bertahap menyimpan penghinaannya. Memang, meskipun Tang Wenbing mengatakan bahwa Yan Dongsheng lemah, dia harus membandingkan dengan orang lain. Melihat seluruh wilayah Cina, Yan Dongsheng memiliki beberapa saingan. Yan Dongsheng, yang memiliki beberapa saingan, hanya bisa menjadi murid biasa dari keluarga hermit. Betapa mengerikannya Tang Wenbing ketika dia berbicara tentang para murid luar dan batin. Tang Wenbing menggelengkan kepalanya, adikku bukanlah murid batin, dia adalah murid luar. Petik 1. Lin Ming lega mendengar Tang Wenbing mengatakan ini. Kata Tang Wenbing dengan dingin, jangan pikir kakak perempuanku adalah murid keluarga pertapa, kamu bisa mengabaikan kakak perempuanku. Biarkan saya memberitahu Anda kebenaran, dalam keluarga hermit, para murid luar sudah ada di puncak, karena para murid batin dalam keluarga pertapa tidak ada sama sekali. Petik 1. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi merasa malu dan berkata, karena para murid batin tidak ada, mengapa Anda mengatakan itu? Tang Wenbing berkata, untuk mengatakan bahwa para murid batin tidak ada bukan untuk mengatakan bahwa mereka tidak ada, tetapi mereka telah dipisahkan dari dunia sekuler dan tidak akan pernah muncul di depan dunia. Petik 1. Lin Ming bahkan lebih terdiam dan berkata, ini seperti peri. Petik 1. Melihat ketidakpercayaan Lin Ming, Tang Wenbing tidak ada lagi. Pada saat ini, setelah menonton petugas polisi, Li Dezu, Chen Jun dan Du Sengjun datang. Wajah Li Dezu masih pingsan karena takut. Dia berkata kepada Lin Ming, Dr. Lin, ini sangat mengerikan dan aneh. Itu tidak sama dengan zombie di TV. Ini hampir tidak pernah terdengar dari. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Li Dezu dahi keringat dingin tanpa sadar keluar. Chen Jun dan Du Sengjun juga melihat Lin Ming. Dengan tampilan yang santai dan sedikit senyum, Lin Ming berkata, kalian bertiga, jangan gugup. Hal ini dapat diselesaikan dalam 2 atau 3 hari. Petik 1. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Ming, mereka merasa seolah-olah mereka memiliki semacam jaminan. Pada saat yang sama, mereka sangat lega. Memang, sekarang Tang Wenbing, pemimpin kelompok pertama Huaan, juga ada di sini, dia bingung. Jika Lin Ming bingung, maka petugas polisi benar-benar selesai. Pada saat ini, Lin Ming menerima panggilan telepon, dan kemudian wajahnya tiba-tiba berubah, dan cahaya dingin melintas di matanya. Ini tidak bisa membantu tetapi membuat Tang Wenbing di sekelilingnya, apalagi Li Dezu, Chen Jun dan Du Sengjun, yang merupakan orang biasa. Pada saat itu, ketiganya tampaknya melihat rasa dingin dari tubuh Lin Ming, dan mereka secara tidak sadar menggerakkan. Dan 4 orang juga tahu, bisa membiarkan Lin Ming begitu marah, pasti Wu Sunyi dan lainnya atau Wu Zonghua apa yang terjadi. Benar saja, Lin Ming berkata dengan dingin, sangat bagus. Setelah bertarung dengan yang kecil, yang lama keluar. Minran, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan segera kembali. Petik 1. Setelah menutup telepon, Lin Ming mengangkat kakinya dan keluar. Tang Wenbing, Li Dezu,
Chen Jun, dan Du Sengjun secara alami menindaklanjuti. Sementara mengikuti langkah-langkah cemas Lin Ming, Tang Wenbing bertanya, "Lin Ming, apa yang terjadi? Bisakah saya membantu Anda?" "Ya, dokter." "Lin, ada apa? Mungkin aku bisa melakukan sesuatu." Petik 1. Li Dezu kini telah benar-benar menganggap Lin Ming sebagai orang dengan status yang lebih tinggi daripada Wen Bintang, jadi dia dengan cepat menyita kesempatan itu dan berkata. Pada saat ini, Lin Ming telah tenang. Dia bilang samar-samar, "Ini bukan hal besar, itu hanya hal kecil." Seseorang membawa sekelompok besar orang ke grup Feng Pengyu. Petik 1. R. Melihat mulut Lin Ming untuk menceritakan hal semacam ini, 4 orang Tang Wenbing terdiam sesaat. Bagaimana itu bisa menjadi masalah kecil untuk menutup perusahaan grup? Setelah Lin Ming naik bas, dia segera memulai mobil dan meraung. Tang Wenbing, Li Dezu, Chen Jun dan Du Sengjun secara alami mengikuti. Pada saat ini, perusahaan grup Pengyu. Setelah menutup telepon, Chen Minran segera berkata kepada seorang pria paruh baya suram di awal 50-an, "Presiden Hong, saya sudah menelepon Lin Ming. Dia akan segera kembali." Petik 1. Sangat baik. Petik 1. Ya, pria paruh baya ini secara alami Hong Xianmin. Pada saat itu, di luar Villa Fang Yi, setelah menerima telepon dari putranya Hong Zhengxing, dia segera pergi. Kemudian dia menyebut teman-teman yang bekerja di berbagai departemen dan meminta mereka untuk membantu Pengyu Group Company untuk menemukan masalah Wu Sunyi. Pada masa biasa, orang yang ingin membantu Hong Xianmin khawatir mereka tidak dapat menemukan kesempatan. Kali ini, Hong Xianmin sebenarnya mengambil inisiatif untuk membuka mulutnya. Kelompok orang ini tidak dapat dengan cepat setuju. Pada saat ini, Hong Xianmin mengatakan satu kata di mulutnya, melambaikan tangannya, dan mengatakan dua kata dengan nada yang tak terbantahkan, "Tangan." Petik 1. Bab 279. Ketika ia mengatakan ini, sekelompok orang di belakangnya, yang tampak seperti lebih dari 30 orang, segera mengenakan postur bahwa mereka akan dimulai. Melihat ini, wajah Wu Sunyi tiba-tiba tenggelam, dan berkata dingin, "Hong Xianmin, apa yang Anda ingin lakukan? Siapa yang memberi Anda hak untuk melakukan hal ini?" Benar. Melihat Wu Sunyi, Hong Xianmin mengejek dan berkata, "Saya Presiden Haizu Ruang Perdagangan. Ini adalah hak. Orang-orang di belakang saya, mereka adalah kanan. Dia dari Biro Pengawasan Kualitas, dia dari Environmental Protection Bureau, dia dari Biro Harga, dan dia dari Biro Api." Dengan itu, Hong Xianmin memerintahkan hampir semua orang. Tuhanku, mendengarkan kata-kata Hong Xianmin ini, setiap karyawan tidak bisa membantu mengambil napas, dan wajahnya berubah sangat. Pada saat yang sama, semua orang tahu bahwa kali ini, Pengyu perusahaan grup, aku takut itu benar-benar akan berakhir. Tapi wajah Wu Sunyi adalah lebih dan lebih tenang saat ini. Dia juga tersenyum dingin di Hong Xianmin dan mengatakan, "Anda telah ada dasar Anda membawa sekelompok orang di sini untuk menutup perusahaan saya. Anda membungkuk hukum untuk egois, ujungnya Anda membalas dendam untuk diri sendiri." Hong Xianmin, tidak berpikir Anda adalah Presiden Haizu Ruang Perdagangan, Anda bisa durhaka dan Anda dapat melakukan kejahatan. Petik 1. Tidak ada bukti, tidak ada bukti. Hong Xianmin haha, dan kemudian ke sekelompok orang di belakangnya, mengatakan, "Wu sekarang ingin melihat bukti, kita masih menunggu untuk apapun, membawanya keluar dan membiarkan Wu melihat-lihat, atau membiarkan Wu diyakinkan." Petik 1. Kemudian, seorang pria terdekat Hong Xianmin mengambil dokumen dari tasnya dan menyerahkannya ke Wu Sunyi. Dia berkata, "Tuan Wu, saya dari pemadam kebakaran. Menurut pemeriksaan pemadam kebakaran, peralatan pemadam kebakaran perusahaan Anda dan langkah-langkah memiliki masalah keamanan tersembunyi besar. Ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh biro. Perusahaan Anda harus menutup dan memperbaiki dari sekarang. Jika tidak, semua konsekuensi serius akan ditanggung oleh Wu sendiri. Aku takut bahwa saat itu,
Merwu tidak akan mampu menanggung konsekuensi serius seperti itu bahkan jika Anda melompat dari sebuah gedung untuk bunuh diri. Petik 1. Nah, yang Anda mencoba untuk menakut-nakuti. Di sampingnya, Bai Muyu, yang tidak tahan untuk waktu yang lama, mengeluarkan ham dingin. Begitu ia mengulurkan tangannya, ia mengambil alih apa yang disebut dokumen tangan pria itu. Kemudian setelah melihat melalui itu untuk beberapa kali, Bai Muyu mengejek dan berkata, saya ingin menyembunyikan dokumen palsu dari Anda terburu-buru. Apa lelucon besar? Mengapa meterai Biro Kehutanan tertera pada dokumen stasiun pemadam kebakaran Anda? Terlebih lagi, itu hanya 5 hari. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda datang untuk memeriksanya pada tanggal 15? Apakah Anda menyeberang ke masa depan? Petik 1. Wajah pria itu terlihat sangat tebal. Tampaknya ia telah melakukan hal semacam ini. Dia hanya mengambil kembali dokumen, kemudian berkata kepada Bai Muyu dingin. Bai, ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemadam kebakaran. Anda tidak percaya itu pula. Apapun yang terjadi hari ini, Pengyu Group perusahaan harus tertutup. Petik 1. Hong Xianmin juga melihat dingin. Melihat Bai Muyu, sangat menghina mengatakan, Anda film gadis bisa melihat apa? Ini adalah dokumen stasiun pemadam kebakaran, kata, diikuti oleh pria lain di samping tanda. Pria itu segera mengambil dokumen dari tasnya dan berkata, saya dari Biro Perlindungan Lingkungan. Ketika perusahaan Anda menghasilkan produk, itu telah menyebabkan polusi serius ke daerah sekitarnya. Ini adalah laporan inspeksi. Petik 1. Apa yang omong kosong laporan? Bai Muyu segera mencibir, tentang perlindungan lingkungan, perusahaan kami telah mengirimkan dokumen yang relevan dengan Biro Perlindungan Lingkungan setengah bulan yang lalu. Anda tidak dapat palsu dokumen ini lagi. Aku terlalu malas untuk membacanya. Petik 1. Palsu. Ini naif Anda untuk menjadi seorang gadis, kata Hong Xianmin. Melihat Bai Muyu, ia berkata, aku berkata kepadamu, semua dokumen yang benar. Saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa Pengyu Group telah terkenal lama untuk waktu yang lama. Anda tidak dapat memberikan standar dalam hal kontrol kebakaran, perlindungan lingkungan, inspeksi kualitas, DEL. Alasan mengapa Pengyu Group Company masih ada adalah Anda menyuap departemen terkait, dan saya mendapat bukti yang cukup untuk itu. Petik 1. Pada titik ini, suara Hong Xianmin berhenti, dan kemudian matanya penuh dengan ancaman Ciguo. Dia menyapu Wu Sunyi dan semua karyawan dan berkata, Pengyu Group Company, dari presiden ke bawah cleaner, semua orang tidak dapat menyengat tanggung jawab mereka, dan Anda tidak dapat lepas dari sanksi hukumnya. Jika Anda masih ingin menghalangi kantor kami, kejahatan Anda akan lebih serius. Petik 1. Berbicara tentang ini, Hong Xianmin beralih ke sekelompok karyawan dan minum dingin. Dia berkata, apa yang kamu lakukan di sekitar sini? Jika kamu tidak ingin membuat kejahatan lebih buruk, kamu harus terburu-buru untuk berkemas dan meninggalkan perusahaan terkenal ini. Ini adalah pilihan paling bijakmu. Petik 1. Tanpa menunggu reaksi semua karyawan, Wu Sunyi memedang matanya dan berkata dengan dingin, aku hanya punya satu kalimat. Hong Xianmin datang untuk menutup perusahaan saya dengan sekelompok orang hari ini. Dia membalas dendam untuk dirinya sendiri dan melakukan kejahatan. Sekarang jika ada yang meninggalkan perusahaan, dia tidak akan kembali. Petik 1. R. Bagaimana staf di sini tidak jelas tentang situasi khusus perusahaan. Banyak orang melihat adegan bahwa Lin Ming menyeret Hong Zhengxing sebelumnya. Secara alami, semua orang tahu bahwa apa yang dikatakan Wu Sunyi itu benar. Tapi siapa itu Hong Xianmin? Dia adalah presiden Kamar Dagang Haizu, belum lagi membawa begitu banyak orang dari berbagai departemen. Bersama-sama, perusahaan mana yang tidak dapat disegel? Namun, semua karyawan tahu bahwa perusahaan tidak bersalah, dan tampaknya tidak pantas untuk pergi seperti ini. Jadi, untuk sesaat, semua staf berada dalam dilema. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi saat ini,
semua orang tidak berani melihat-lihat dan pergi dengan cepat. Melihat bahwa semua karyawan pergi, Hong Xianmin secara alami berpikir bahwa mereka akan mengemas barang-barang mereka dan bersiap untuk pergi. Dia tidak bisa menahan tertawa. Kemudian dia menatap Wu Sunyi dan berkata, "Tuan Wu, Anda hanya seorang gadis yang ingin bertarung dengan saya. Anda terlalu memperhatikan diri sendiri. Jika Anda ingin menyalahkan saya hanya bisa menyalahkan Anda karena pendapat Anda yang rendah. Siapa anakku Zheng Xing? Dia adalah jenius pertama Harvard. Anda tidak hanya tidak mempekerjakannya, tetapi Anda berani membiarkan pengawal Anda mengusirnya. Bagaimana nenek moyang kita menyerah dengan Anda?" Petik 1. Untuk sesaat, Wu Sunyi tidak berbicara, tetapi wajahnya menjadi lebih dingin, dan tinjunya tidak bisa menahan diri. Wu Sunyi tahu dengan jelas bahwa ini adalah perusahaan yang ditinggalkan orang tuanya, dan ini juga perusahaan yang dipercayakan kepadanya oleh kakeknya. Baginya, kata Peng Yu, sekarang berarti tidak hanya nama perusahaan, tetapi juga orang tuanya. Setelah semua, dua kata ini terdiri dari nama-nama orang tuanya. Bab 280. Sekarang Peng Yu Group Company adalah orang tuanya dan segalanya. Tidak ada yang bisa menyegel perusahaannya. Siapapun yang berani menyegel perusahaannya dengan cara yang sulit dan tidak fleksibel, dia akan bertarung dengan siapapun. Sekarang seseorang ingin membawa orang tuanya lagi, bagaimana dia tidak bisa keluar? Tuan Wu, aku punya semua dokumen. Petik 1. Pada saat ini, dengan jejak harapan di hatinya, Chen Minran mengambil semua jenis dokumen dari kantor. Dalam hatinya, dia merasa bahwa semua jenis dokumen dan sertifikat perusahaan selesai. Setelah Hong Xianmin telah melihat mereka, mungkin Hong Xianmin tidak akan mempermalukan perusahaan lagi. Bagaimanapun, dalam pendapat Chen Minran, berbagai dokumen perusahaan selesai, dan perusahaan tidak pernah melanggar hukum dan disiplin. Jika Hong Xianmin masih memalukan perusahaan, dia melanggar hukum. Namun, jelas bahwa Chen Minran salah paham Hong Xianmin. Hari ini, Hong Xianmin datang untuk mengambil bau mulut untuk dirinya sendiri dan putranya Hong Zhengxing dan menyegel nama Peng Yu Group Company. Ketika Chen Minran muncul dengan setumpuk dokumen dan sertifikat di tangannya, Hong Xianmin menamparkan mereka secara langsung, dan mereka semua jatuh di tanah. "Presiden Hong, kamu." Chen Minran tertegun. Dia memandang Hong Xianmin dalam ketidakpercayaan dan berkata secara tidak sadar, "Presiden Hong, Anda adalah Presiden Kamar Dagang Haizu. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Yah, apakah Anda layak mendapatkan pelajaran sebagai seorang gadis kecil?" Mendengar kata-kata Chen Minran, mata Hong Xianmin sebesar mata sapi sejenak, dan mereka penuh kemarahan. Keluar dari jalanku." Petik 1. Kemudian lihat Chen Minran juga berada di depannya, Hong Xianmin segera keras, akan Chen Minran ke sisi dorongan. Bagaimana Chen Minran dapat berpikir bahwa Hong Xianmin, sebagai Presiden Kamar Dagang, akan bersikap kasar padanya, jadi tanpa tindakan pencegahan, seluruh tubuhnya hampir didorong dari tanah. Untungnya, di sebelah mata cepat Wu Sunyi dan tangan cepat, dia membantunya. Tetapi pada saat ini, mata Wu Sunyi, tidak ada yang bisa menyembunyikan cahaya dingin dan kemarahan yang dikirim. Pada saat yang sama, momentum yang tidak dapat dijelaskan, juga dikirim. Hong Xianmin juga berusaha untuk mengambil beberapa langkah menuju Wu Sunyi, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa tidak merasa seolah-olah dia telah menemui tembok gas yang tak terlihat, dan langkah-langkahnya tiba-tiba. Ketika dia bersentuhan dengan mata dingin Wu Sunyi, hatinya juga berdebar, dan langkahnya mundur beberapa kali. Tetapi kemudian dia juga bereaksi, dan segera merasa bahwa dia takut dengan film seorang gadis. Wajahnya secara alami sangat suram untuk sementara waktu, jadi dia harus bergegas untuk mengajar Wu Sunyi pelajaran. "Jangan impulsif, Presiden. Biarkan aku melakukannya." Petik 1. Tetapi pada saat ini, dengan suara serak rendah,
katai seperti angka kurang dari 1,4 meter keluar dari kerumunan. Tuan Du, kamu tidak perlu berurusan dengan gadis kecil sekarang. Kamu harus tinggal sebentar untuk berurusan dengan bocah itu, Lin Ming. Petik 1. Melihat angka ini keluar dari kerumunan, Hong Xianmin tidak bisa membantu tetapi terlihat sangat hormat. Pada saat yang sama, ada rasa takut yang samar. Melihat penampilan angka ini, Wu Sunyi, Bai Muyu dan Chen Minran tidak bisa membantu tetapi menarik napas. Itu benar. Angka ini tinggi tidak hanya kurang dari 1,4 meter, tetapi juga memiliki kepala besar, tubuh kecil, sepasang mata besar, hampir sama dengan bola pingpong, hidung datar, hampir tidak terlihat, dan mulut hampir tidak terlihat telinga. Dan kulit wajah pecah-pecah, seperti kulit jeruk. Wu Sunyi dan yang lainnya hanya melihat seperti itu tampak jelek dalam hidup mereka. Belum lagi Bai Muyu dan Chen Minran dan lainnya, bahkan Wu Sunyi, yang telah mengembangkan jejak kekuatan di tubuhnya, mundur dengan ekspresi menakutkan di wajahnya. Mata Master Du menatap ke atas dan ke bawah di Wu Sunyi, dan berkata kepada Hong Xianmin, gadis ini bukan orang biasa. Anda mencari kematian ketika Anda bertarung melawannya. Petik 1. Bukan orang biasa. Hong Xianmin tertegun dan hampir tidak bisa menahan tertawa. Dia masih tersenyum dan berkata, Tuan Du, Wu Sunyi hanyalah seorang wanita bersenandung. Jadi di sini, dia terganggu oleh ham dingin Guru Du. Master Du kemudian berkata dengan dingin, kenapa, menurutmu aku akan menipu kamu? Tiba-tiba dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Hong Xianmin tidak bisa membantu tetapi berteriak, dan keringat dingin di dahinya merembes dalam sekejap. Dia berkata dengan tergesa-gesa, aku tidak berani, bahkan jika kamu memberiku 10 keberanian, saya tidak berani menguasai kata-kata guru. Petik 1. Melihat ini, wajah Tuan Du sedikit melunak, tetapi dia masih terlihat mengerikan. Lalu matanya sedikit menyala. Dia hanya menatap Wu Sunyi dan berkata pada dirinya sendiri, gadis kecil ini tidak sederhana. Dia sangat muda sehingga dia telah mengembangkan sedikit kekuatan di tubuhnya. Petik 1. Kemudian dia bertanya kepada Wu Sunyi, gadis, yang adalah tuanmu. Jika aku mengenalmu, mungkin aku akan memaafkanmu hari ini. Petik 1. Setelah satu pertanyaan, mata Guru Du melintas warna yang berbeda. Dia melihat dengan cermat Wu Sunyi, seolah-olah dia tidak berharap Wu Sunyi memiliki tuan. Diawasi dengan orang yang jelek, tubuh Rao Si Wu Sunyi memiliki jejak vitalitas, dan dia hampir tidak bisa membawanya. Lapisan keringat dingin keluar dari punggungnya. Pada saat ini, Wu Sunyi menenangkan diri dan berkata dengan dingin, saya tidak punya tuan, tetapi pengawal saya sangat kuat. Jika saya adalah Anda, saya akan pergi dengan cepat, jika tidak ketika pengawal saya tiba, Anda tidak akan pernah jatuh. Bisa pergi. Petik 1. Master Du tidak bisa menahan senyum. Dia menyeringai di sudut mulutnya dan tampak lebih menakutkan. Bai Muyu dan Chen Minran sudah menundukkan kepala mereka dan tidak memiliki keberanian untuk melihatnya. Pada saat ini, mereka tidak tahu seberapa besar mereka mengagumi Wu Sunyi. Mereka mengagumi Wu Sunyi karena memiliki keberanian untuk berbicara dengan orang seperti itu. Pada saat ini, setelah tertawa, Master Du berseru ke Wu Yanyi, sayang, aku sudah di seluruh negeri dan belum melihat keindahan sepertimu. Dengan cara ini, bagaimana kamu mengikuti aku? Aku berjanji jika aku memiliki sesuatu, saya akan segera memberikannya kepada Anda. Jika tidak, saya akan mencurinya dan merampoknya, dan saya akan memberikannya kepada Anda juga. Petik 1. Apa? Setelah mendengar kata-kata Guru Du, Bai Muyu dan Chen Minran takut mati. Setelah itu, Bai Muyu tidak takut akan hal itu, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Guru Du, dan berkata dengan marah, kamu sangat jelek. Jika Anda ingin Sunyi mengikuti Anda hanya melamun. Petik 1. SHUA. Tiba-tiba,
Wajah Guru Du tiba-tiba berubah, diikuti dengan pergantian kepala besarnya. Sepasang mata tentang ukuran tenis meja juga menunjukkan makna yang sangat suram menatap Bai Muyu. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.